Jadi hari ini itu kita akan bahas soal tutorial 3, yaitu bab mengenai turunan. Tapi nanti kalau ada yang bertanya soal tutorial kemarin, alias bab limit juga boleh. Nah, untuk tutorial yang sekarang, dari Ibu nggak ada saran soal yang mau dibahas. Jadi, mungkin nanti saya bertanya aja ke kalian mau bahas yang mana. Tapi nanti kalau ada, kalau Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, nanti baru saya yang pilih soalnya ya. Nah, dari soal tutorial 3 bab turunan ini, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi mau nanya soal yang mudah atau agak susah pun nggak apa-apa ya. Jadi mungkin jangan merasa minder kalau takut soal yang mau ditanyakan terlalu gampang, nggak apa-apa juga. Kita bahas aja. Gimana, ada yang mau ditanyakan? Sebaiknya bertanyanya ngomong langsung ya, nggak usah lewat chat, takut nggak kebaca. Ya. Untuk materi kayaknya saya nggak banyak jelaskan ya. Kita lebih fokus ke pembahasan soal aja. Nomor 18, Kak. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke. Saya yang milih soalnya berarti ya. Atau belum ada yang bahas ya? Oke. Kalau gitu saya aja yang pilih soal. Nomor berapa ya yang agak gampangan ya? Oke lah. Jadi kalau di SMA kan kalian dapat turunan itu udah dikasih rumusnya langsung ya. Eh, Misalnya untuk polinom itu, hmm, misalnya kalau kalau di SMA kalian tuh langsung dikasih rumus gini kan. Jadi misalnya fx-nya ax pangkat n. Nah, f aksen x ini artinya f aksen x itu si f-nya itu kita turunkan satu kali terhadap x. Nah, itu penting ya, turunan pertama terhadap x gitu. Jadi nanti ada turunan terhadap apa gitu, itu penting. Nah, ini kan eh,
N dikali A, X pangkat N kurang 1 gitu ya, kalau polinom. Kalau trigonometri ada lagi kan rumus-rumusnya. Nah, jadi kalau sekarang itu tuh kita menggunakan definisi. Nah, definisi itu asal muasalnya. Nah, jadi kalau hmm, ada fx misalnya, f aksen secara umum gini, f aksen x itu adalah limit h menuju 0 dari fx plus h dikurang fx per h. Ini secara umumnya. Nah, yang rumus ini tuh bisa diterjemahkan kalau misalnya ditanya di suatu titik. Turunan di suatu titik ini sebenarnya turunan di titik X juga. Tapi kalau lebih gampangnya misalnya di suatu titik A gitu. F aksen A ini limit, ya tinggal ganti aja hanya dengan A. Sorry. Tinggal ganti aja X-nya dengan H. H menuju 0, F A plus H dikurang F A per H. Nah, definisi yang bentuk kedua ini tuh bisa dituliskan dalam bentuk lain. F aksen A. Nah, jadi H-nya ini kita ganti dengan eh, X kurang A gitu. Jadi yang H di atas kita ganti dengan X kurang A, lalu A-nya kayak pindah ruas gitu. Jadi panah itu dianggap sebagai pembatas ruas. Berarti kan menjadi gini kan. Limit X mendekati A dari F X dikurang FA per X kurang A. Gitu. Nah, yang dua rumus terakhir itu definisi turunan di suatu titik ya. Kalau yang saya kotakin pertama ini definisi aslinya, definisi awalnya. Nah, sebenarnya rumus ini tuh bisa dipahami kalau paham grafik gitu. Nggak usah banyak-banyak saya jelasin ya. Nanti aja kalau ada soal yang membahas tentang itu. Oke, mungkin kita bahas nomor 2 ya. Karena tadi nggak ada yang bertanya, saja yang milih soalnya. Nomor 2 itu disuruh mencari turunan pakai definisi, yang definisi dua terakhir ini. Nah, yang poin A, itu fx-nya 2x plus 1. Nah, sebenarnya kalau ada soal kayak gini disuruh nyari turunan, itu di luar lembar jawaban kalian boleh aja cari sendiri dulu turunannya dengan ilmu yang udah kalian punya pas SMA. Nah, ini kan kalau kita turunkan pakai rumus yang kita tahu, ini kan nanti turunannya harusnya 2 gitu ya. Nah, tapi sekarang kita harus menggunakan definisi. Nah, berarti, dan ini ditanya turunan di titik hmm, hitung f aksen A dengan menggunakan kedua definisi turunan untuk masing-masing fungsi f dan nilai A berikut. Nah, berarti sekarang yang ditanya itu, yang poin A itu F1. Karena yang ditanyakan f aksen A ya, f aksen X di titik A. Paham kan ya soalnya? Jadi soalnya itu ditanya turunan fungsi f di titik A. Nah, kalau yang pertama ini tadi yang f aksen X sama dengan 2 itu secara umum untuk setiap X. Nah, sekarang f aksen 1. Nah, kalau f aksen X-nya 2, f aksen 1 berapa? Ya, X ini secara umum untuk setiap X. Berarti f aksen 1, 2 juga gitu. Nah, jadi ini yang akan kita tuju nanti. Nah, berarti gini, f aksen 1 sama dengan limit H menuju 0 dari f
1 plus H dikurang F1 per H. Sama dengan limit H menuju 0. Nah, kalau kan diketahui itu di situ fx sama dengan 2x plus 1. Berarti kalau f1 tambah h, tinggal kita ganti x-nya dengan 1 tambah h kan. Berarti 2 plus 2h dikurang. Nah, kalau f1 kita ganti x-nya dengan 1. Min 3 per h. Ini kita sederhanakan dulu. 2h min 1 per h. Itu sama bisa dibagi h. Oh ya, bentuk limit definisi turunan menggunakan limit itu, kalau kalian cek bentuk limitnya, itu tuh pasti kalau disubstitusi hanya itu bentuknya pasti 0 per 0. Ini jadi 2 min 1 per h. Nah, kalau kita hitung limitnya, ini berarti jadi 2 gitu ya. Karena limit h menuju 0 dari konstanta, kan konstanta itu sendiri. Terus limit h menuju... Oh, sorry. Ada yang salah. 2h kurang 1 per h. F1-nya 2x plus 1 kan? Oh, sorry. Yang F1 tambah H itu bukan itu ya? Ada plus satunya lagi. Saya tadi main lewat-lewatin langkah aja. Atau ini nggak usah saya lewatin langkahnya ya. 2 kali 1 plus H plus 1 dikurang 2 kali 1 plus 1. Nah, ini berarti menjadi 2H. 2H aja ya. Karena ada plus 3 kurang 3 lagi. Jadi gini. Oke. Gara-gara tadi saya ada ngelewatin satu step. Ya, menjadi memang harus hati-hati ya. Oke, jadi ginilah dapat F aksen 1. Nah, lalu pakai cara kedua. F aksen 1 itu adalah limit X menuju 1 dari Fx kurang Fc. Atau, nggak usah saya tulis lah ya. Formulanya sama kayak yang saya tulis di atas. Jadi Fx kita 2x plus 1 dikurang F1 kita 3 per X kurang 1. Ini berarti menjadi 2x min 2 per X kurang 1. Ya, saya lanjut di sini aja ya. Sama dengannya jangan lupa limit X menuju 1. Ini jadi gini kan. 2x min 2-nya kita keluarkan 2, jadi 2 kali x min 1. Lalu x min 1-nya bisa dicoret. Jadi gini. Nah, sama kan hasilnya gitu. Untuk dua soal ini ada yang mau ditanyakan? Satu soal sebenarnya, tapi disuruh pakai dua cara. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Aman, Kak. Aman ya? Semoga ya. Gimana? Ada yang mau ditanyakan soal yang lain? What the hell? Kak, Ya. mau nanya, aku masih belum ngerti yang dari F1 plus H pin F1-nya, kenapa jadi 21 plus H plus 1 min 2 kali 1 plus 1? Oh iya. Pertama, untuk yang soal ini, rumus yang kita gunakan kan rumus yang ini ya, yang saya lingkarin hijau.
F aksen A itu adalah limit H menuju 0 dari FA plus H kurang FA per H. Nah, sekarang kita disuruh nyari F aksen 1. Nah, berarti kalau kita bawakan ke rumus itu untuk A-nya sama dengan 1. Nah, berarti kita harus mencari limit H menuju 0 dari F1 plus H dikurang F1 per H. Nah, kita punya Fx sama dengan 2x plus 1. Nah, kita butuh F1 plus H. Nah, ini kan kayak fungsi komposisi gitu kan. Kalau fx-nya 2x plus 1, f1 tambah h apa? Ya tinggal kita ganti setiap x. Ini kan yang dalam kurungnya x. Ini dalam kurungnya 1 plus h. Yang di atas kalau dalam kurungnya x, ini 2x plus 1. Berarti yang bawah kalau dalam kurungnya 1 plus h, berarti ini jadi 2, 1 plus h plus 1. Sedangkan kalau f1, ya tinggal ganti lagi x-nya dengan 1 yang di atas tadi. Yang bentuk fx sama dengan 2x plus 1, kalau f1 adalah 2 kali 1 plus 1 gitu. Ini kalau kita sederhanakan jadi 2 plus 2h plus 1, alias lagi 2h plus 3. Kalau yang ini kita sederhanakan jadi 3. Lalu yang dua buah ini kita kurangkan, dapat 2h. Yang ini, lalu pas kita bagi dengan h, dapat 2 gitu. Gimana? Udah paham? Kak, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kurang itu ya. Soal lain ada yang mau ditanyakan? Nggak ada lagi. Oke, nanti saya lagi ya nyari soalnya ya. Yang nomor 7. 7 ya. Oke. Kalian lihat soal sendiri ya, soalnya saya nge-share catatan soalnya. Atau nomor 7 ini saya bahasnya di sini aja. Nah, untuk nomor 7 ini kita disuruh memasangkan grafik fungsi dengan grafik turunan ya. Saya perkecil aja ya biar langsung kelihatan semuanya. Ini. Nah, atau saya note dulu ya. Saya jelasin dikit materinya lah tentang ini ya. Jadi, nomor 7. Ya harus sih yang grafik tadi. Nah, grafik turunan gitu ya. Jadi misalnya ini ada fungsi sembarang. Gini, ada fungsi sembarang kayak gini. Nah,
yang disebut dengan turunan di suatu titik. Ingat ya, turunan di suatu titik. Aku ngomongnya turunan di suatu titik, bukan turunan aja. Aku ngomongnya lengkap turunan di suatu titik. Nah, misalnya turunan di suatu titik ini nih. Ini di titik C gitu. Nah, yang disebut dengan turunan itu sebenarnya bisa diartikan sebagai kemiringan garis singgung di titik itu. Nah, yang namanya garis singgung berarti garis linear yang menyinggung yang aku tipiin hitam. Nah, yang ini. Jadi kalau ditanya kemiringan di titik X sama dengan C adalah kemiringan dari garis hitamku. Nah, kemiringan garis hitamku itu kan ini garis linear ya. Jadi yang kemiringan suatu garis itu kan kalau kita perhatikan di sekitar sini aja nih. Kita perhatikan di sekitar sini aja. Itu kita harus ngambil suatu range. Nah, ini kita perhatikan di sini aja atau nggak usah gitu. Yang ini. Kita perhatikan daerah di sekitar sini. Misalnya aku namain lebar ini tuh sebagai H. Lebar dari sini ke sini. Kelihatan nggak ya? Lebar dari sini ke sini tuh H. Nah, jadi yang disebut dengan turunan tadi kan kemiringan garis singgung. Nah, kalau kita perhatikan di bagian potongan kecil itu, yang disebut dengan turunan di sini kan berarti kalau kemiringan itu kan yang panjang tegaknya per panjang datar gitu kan. Nah, misalnya disuruh cari kemiringan garis L. Kemiringan garis L itu kan B per A kan. Gradien dari garis L adalah panjang B per panjang A, gitu kan? Atau tangannya, tangan sudut ini. Nah, jadi pendekatannya macam-macam. Bisa tangan, bisa sisi depan per sisi datarnya, sisi depan per sisi sampingnya gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan tadi, yang bagian kecil yang saya merahin, jadi turunan di titik C itu adalah, nah, yang ini kan panjangnya, misalnya ini titiknya, berarti ini titiknya kan, oh sorry, yang di kanan harusnya, biar lebih paham. Jadi yang kita perhatikan itu dari sini ke sini, yang lebarnya H. Nah, itu lebarnya H ya. Ini H. Nah, kalau ini titik C, berarti ini kan titik C plus H gitu kan. Lalu berarti ini adalah F C plus H. Titik yang ini. Nah, sedangkan titik yang ini FC. Oh, kok jadi kehapus. Titik ini FC. Nah, jadi panjang sisi tegaknya berarti FC plus H dikurang FC kan? Panjang sisi tegaknya FC plus H dikurang FC. Nah, per sisi sampingnya, nah tadi lebarnya itu lebar segitiga kita, lebar segitiga siku-siku kita per H. Nah, ini belum F aksen C ya. Sorry. Nah, ini kalau kita perhatikan segitiga yang aku bikin, segitiga kecil merah. Nah, yang disebut dengan turunan itu, kita memperhatikannya semakin kecil, semakin mendekati C. Itu kan aku bikin segitiganya agak kecil ya. Nah, itu kita harus lebih kecil lagi segitiganya. Alias lebar segitiganya itu harus menuju 0, harus semakin mengecil. Nah, inilah yang disebut dengan turunan di titik C gitu. Inilah asal muasal rumus yang pertama ini, yang aku kotakin merah. Jadi kita memperhatikannya semakin dekat ke C. Nah, kita kembali lagi, intinya itu adalah gradien di satu titik itu adalah kemiringan. Nah, lalu saya mau cerita gimana sih cara cepat menebak berapa kemiringan. Nah, jadi kalau ada garis yang kemiringannya kayak gini, yang bentuknya kayak gini,
Ini kemiringannya 0. Karena kan nggak ada sisi depannya kan. Sisi sampingnya ada. Jadi 0 per sekian gitu. Sama dengan 0. Lalu kira-kira kalau ada yang kayak gini, kira-kira gini ya. Ini M, ya aku kira-kirain 1 lah. Aku ini anggap sudutnya 45 derajat, alias segitiga siku-siku sama kaki ya. Ini kemiringannya 1. Lalu kalau garisnya kayak gini, ini kemiringannya tidak ada. Ya nggak miring kan dia. Alias itu menuju tak hingga. Nah, lalu kalau ini kan semuanya agak miring ke kanan ya. Ini kalau kalian lihat yang garis ini tuh, nah garis ini tuh bisa kita bilang miring ke kanan. Nah, ya kalian lihat lah yang aku stabilin hijau itu miring ke kanan kan. Jadi kalau miringnya ke kanan, gradien kita positif. Nah, lalu kalau miringnya ke kiri gimana? Nah, ini misalnya contohnya miring ke kiri. Nah, ini kan aku bikinnya nggak securam yang garis tadi kan. Nah, ini kira-kira itu gradiennya min setengah. Negatif, tapi nggak nyampe 1 gitu, min setengah. Oke, gitu aja kira-kira ya. Lalu, kalau kalian perhatikan lagi kurva yang aku bikin, kurva pertama, kurva yang ini. Kalian perhatikan kurva yang ini. Kalau kalian lihat, kalau kurva hitamnya ini naik, naik itu gini ya. Ini tuh dibilang naik, ini tuh dibilang turun. Yang ini naik juga, yang ini turun juga. Ya, kalian bisa lah ya memahami mana yang dikatakan naik, mana yang dikatakan turun ya. Nah, kalau kalian perhatikan kurva hitam, saat kurvanya naik, itu garis singgungnya itu pasti miringnya ke kanan. Saat kurvanya turun, pasti gradiennya itu miring ke kiri. Nah, dari sini ke sini kan naik ya. Nah, coba kalian buat garis singgung di titik manapun di range ini sampai ini, pasti dia miringnya ke kanan. Nah, misalnya di sini, miring ke kanan kan? Misalnya sini, miring ke kanan juga. Nah, lalu kalau kalian perhatikan range dia turun, misalnya range dari sini sampai sini kan turun tuh. Pasti kalau kalian buat garis singgung di range itu, dia pasti miringnya ke kiri. Misalnya ini. Nah, miring ke kiri kan? Ini miring ke kiri juga. Nah, gitu. Konsep itu yang akan kita gunakan untuk menjawab nomor 7. Aku balik lagi ke soalnya. Ini seriusan agak jarang yang nanya ya. Oke, yang poin A. Jadi kita memasangkan ya. Ya, jadi yang A kecil, yang alfabet kecil itu fungsinya fx. Kalau alfabet besar itu turunannya f aksen x. Nah, sekarang yang poin A. Kalau kita lihat, ini kan grafik fungsinya linear ya. Dari sini, dia piecewise linear kan. Dari sini sampai sini linear kan. Nah, kalau linear itu garis singgungnya konstan. Kalau kalian buat garis singgung di range yang aku titik merah, pasti kemiringannya sama aja di titik manapun. Nah, jadi kalian lihat aja grafik yang alfabet kapital, yang dari sekitar minus, yang dari sekitar minus ini sampai yang minus ini, otomatis ke sini. Nah, sekitar minus ini sampai minus ini nggak sampai 0. Kalian lihat aja kurva yang konstan. Kurva konstan itu yang garisnya kayak gini ya. Yang itu dibilang konstan. Yang gini itu konstan. Nah, kalian lihat aja yang konstan dari X. Ya, sekitar kalau kita bukan ke angka, mungkin min 3 sampai min 2 lah. Itu konstan. Itu kalau kalian lihat kemungkinannya cuman yang D kan. Yang
gambar D kapital. Kalau yang F itu emang konstan di sekitar itu, tapi dia ada ngasih titik yang lain juga, konstan juga gitu. Sedangkan kalau kalian fokusnya range ini sampai sini, nah ini kan garisnya datar. Nah kalau garis datar kayak aku bilang tadi, itu gradiennya 0. Nah, cocokkan dengan D, di mana nilainya itu dari sini ke sini 0 kan. Ini kan Y sama dengan 0 kan. Ini kan F aksen X sama dengan 0. Cocokkan dengan yang tadi. Sedangkan ini F aksen X sama dengan konstan. Gimana untuk yang poin A? Paham nggak ya? Kenapa jawabannya, kenapa pasangannya D? Sorry, kehapus ya. Gimana untuk yang A? Paham nggak kenapa jawabannya yang D? Paham, Kak. Paham ya? Lalu untuk yang B, ya jawab agak beberapa lah. Yang B, jadi kalian bayangkan ada garis singgung gitu ya. Atau kalau kalian tadi kalau garisnya linear ya gampang, tinggal itu aja, lihat aja kemiringannya. Nah, yang B itu ini kan miring ke kiri ya, berarti negatif. Ini miring ke kanan, positif. Ini miring ke kiri lagi, yang sama dengan yang pertama tadi. Jadi gitu terus, miring kiri, miring kanan, miring kiri, miring kanan gitu terus. Berarti gradiennya potong-potong tuh, negatif, positif, negatif, positif, negatif, positif gitu. Dan konstan ini kan linear ya. Kalau linear gitu tuh turunannya konstan. Jadi kalian lihat aja kurva yang di kapital yang konstan tapi ganti-gantian karena negatif positif gitu. Jadi untuk yang B pasangannya yang mana kira-kira? F. Yang F ya. Kok menulis di sini? Oh, gara-gara kena tangan ya. Ini F. Ada yang bisa jawab C enggak? Jadi kalian bayangkan aja kalian bikin garis singgung di titik-titiknya. Nah, kalian lihat garis singgung yang kalian bikin kemiringannya sekitar berapa gitu. Ya, positif atau negatif sih karena pentingnya. Yang C ada yang bisa jawabnya enggak? Gimana? Yang C ada yang bisa? Halo? Ada yang bisa poin C? Ya, kita kerja sama-sama aja. Nah, bayangkan titik ini. Aku bikin garis singgung di titik ini. Berarti gini kan garis singgungnya. Nah, kemiringan garis merah yang aku bikin berapa kira-kira? 0. 0 ya. Nah, berarti kita punya tuh di daerah-daerah di sekitar-sekitar sini kurva f aksen x-nya 0, agak 0. Berarti kalian lihat aja ya berarti gini gitu, di titik ini gitu ya. Lalu kita geser ke kanan dikit, misalnya di sini garis singgungnya ini kan miring ke kanan kan positif. Nah, jadi gitu terus dia tuh. Kalau kalian bayangkan garis singgung dari yang poin C itu tuh bentuknya kira-kira jadi kayak gini tuh. Awalnya 0, terus agak miring lagi gitu. Tambah miring gitu. Berarti ini kan 0, terus positifnya nambah, sampai nanti di puncak ini
Berapa gradiennya itu? Yang baru ku bikin. Oh, 0 juga ya. Lalu 0 lagi gitu. Gini 0 lagi. Lalu kalau geser lagi ke kanan, kira-kira gradiennya jadi gimana? Positif. Yang garis terakhir aku bikin. Yang garis terakhir aku bikin kira-kira ini kira-kira ini gradiennya apa? Positif atau negatif? Negatif kan? Kan miring ke kiri. Iya kan? Kan tadi ceritanya kita bikin garis singgung di sini misalnya. Ini kan miringnya ke kiri kan? Garis merah aku bikin. Berarti jadi negatif kan? Nah, jadi gitu tuh kalian lihat aja grafik fungsinya yang ini aku bikin lagi yang di samping 0 lalu naik positif lalu dia turun lagi karena di titik X sama dengan 0 gradiennya tadi 0 kan. Lalu ini F aksen, ini X. Nah, 0 lalu jadi negatif. Lalu pas di ujung kanan yang di ujung kanan ini 0 lagi gitu. Berarti gini gitu. Nah, iya kan? Berarti jawabannya yang mana? Gampang lah ya kalau udah tergambar kayak gitu. Jawabannya yang mana? Berarti yang pasangan C. Halo, halo, yang pasangan C berarti yang mana? Ini tadi udah aku gambar di samping. Kelihatan kan? Jadi yang C pasangannya yang mana? F aksennya yang mana? Kalau F-nya kayak si gambar C huruf biasa, nah F aksennya gambar kapital yang mana? Itu dah. Hah? Itu udah aku gambarin. Yang kotak. Yang B, A ya, Kak. Kak. Yang B kan? Ya, yang aku gambar itu kan miripnya sama yang B kan? Ngomong aja ya. Jadi ini yang B. Nah, yang D, E, F semoga kalian bisa sendiri ya. Jadi caranya mirip kayak aku ngerjain poin C tadi. Kalian bikin-bikin garis-garis singgung, ya nggak harus ditulis, kalian bayangin aja. Dan kira-kira gradiennya berapa. Nah, kira-kiranya itu cukup, yang penting itu positif atau negatif atau nol gitu aja. Atau tidak ada gitu, mendekati tak hingga gitu. Ya, aku kasih clue dikit lah yang misalnya poin F ujung kiri, misalnya kalian bikin garis singgung, berarti kira-kira gini kan. Nah, ini gradiennya yang menuju tak hingga. Lalu kalian geser lagi ke kanan, gradien jadi kayak gini, positif, positif, 0, negatif, negatif, menuju minta hingga. Ya, yang ini kan, yang F itu. Gampang sebenarnya ini. Oke, kita lanjut nomor yang lainnya aja ya. Nggak usah kelamaan di sini, karena ini kan poin-poinan. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nomor yang lain? Nomor yang lain ada yang mau ditanyakan? Oh, soal tentang limit pun kata ibu boleh ya, nggak apa-apa. Nomor 18, Kak. Nomor 18 ya, bentar. Itu nomor bawah ya. Loncat nggak apa-apa. Daripada nggak ada yang nanya ya. Suatu partikel bergerak pada sumbu X dan posisi partikel terhadap waktu dinyatakan dengan fungsi dengan T diukur dalam detik. Tentukan kapan partikel berhenti bergerak sesaat. Tentukan interval waktu di mana partikel bergerak ke kiri. Oke, untuk menjawab nomor 18 kayaknya lebih baik kita bahas nomor 5 dulu.
Ya, biar kebayang. Ini tuh pakai konsep apa gitu. Oke, kalau di fisika itu, fisika SMA kan kalian langsung dikasih rumus GLBB itu ya. Eh, fisika SMA. Ada konsep GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi ada variabel-variabel yang S atau H. Kalau di SMA seingat saya biasanya buku pakai S. Sekarang kita pakai H aja. H ini posisi. Ya, berarti kan satuannya kira-kira meter gitu ya. Nah, di bawahnya ada kecepatan meter per second. Nah, kalian lihat aja bentuk satuan itu udah kegambar tuh. Awalnya meter. Terus yang di bawahnya jadi meter per second. Per second. Kita bagi dengan second. Jadi ini tuh bisa kita interpretasikan hubungannya. V itu adalah turunannya H. H kalau diturunkan jadi V gitu. Lalu ada lagi percepatan. Yang satuannya meter per second kuadrat. Nah, turunan juga kan? Jadi A itu adalah turunan dari V. Jadi ini hubungannya turunan-turunan sekali. Ini turunkan sekali jadi ini turunkan sekali jadi ini. Nah, kalian harus paham yang maksud posisi itu apa, kecepatan itu apa. Nah, ini misalnya posisi 2 meter, ini posisi 4 meter. Nah, ini namanya posisi, titik. Kalau di satu dimensi kita bicaranya berarti titik ya. Kalau 2 dimensi koordinat. Kalau 3 dimensi ya koordinat X, Y, Z. Ini sekarang kita satu dimensi aja. Nah, ini titik. 2 meter, 4 meter ini namanya posisi. Misalnya awalnya dia diam di sini, lalu bergerak ke sini, sampai di sini menghabiskan waktu sekian, misalnya 2 second. Nah, kecepatan kalau kita hubungannya linear aja. Kalau linear berarti kan berapa jauh sih dia jalan? 2 meter. Berapa lama sih yang dibutuhkan? 2 second. Jadi 1 meter per second. Itu kecepatan. Nah, itu kalau kita bicaranya linear. Kalau percepatan, nah percepatan itu kalau kecepatannya berubah. Ya, ini nggak usah saya banyak jelaskan lah, karena ya harus tahu sih. Lalu, kalau digambarkan di grafik, itu tuh dia levelnya kayak turun-turun satu gitu. Misalnya percepatannya konstan. Ini kan percepatannya linear. Ini kan percepatannya linear tuh. Linear itu pangkat 1 kan berarti. Ini eh, oh ini sorry, ini posisi. Kalau posisinya linear gini, posisinya linear. Linear itu pangkat 1. Kalau kita turunkan yang sesuatu pangkat 1 jadi pangkat 0 kan, alias konstan. Ini H, kalau kita turunkan dia bakal jadi konstan. Ya, misalnya inilah. Ini V. Konstan kalau kita turunkan jadi 0 kan. Nah, ini sorry. Ini A. Gitu. Jadi nanti kalau hanya parabolik, V-nya itu pasti linear, A-nya pasti konstan. Nah, yang A konstan itulah yang dibahas di SMA itu sebagai GLBB. Nah, ya, nggak usah banyak-banyak, kita bahas di situ, kita langsung bahas nomor 5 aja. Nomor 5 itu sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 80 meter. Ketinggian bola sebagai fungsi waktu T dinyatakan dengan H. Ya, ini ketinggian atau posisi sama aja ya. 80 kurang 5T kuadrat. Ini posisi. Lalu ditanya, kecepatan sesaat bola saat T sama dengan 1. Ya, jadi yang bahasan di sini itu adalah kecepatan sesaat ya. Kecepatan sesaat itu maksudnya kecepatan di sekitar waktu itu, nggak jauh-jauh range-nya. Nah, jadi ini kita konsep turunan tadi. Jadi V itu adalah kita turunkan hanya H aksen T. Hanya kita turunkan terhadap T satu kali. Berarti ini min 10 T. Ini kecepatan secara umum, kecepatan untuk setiap waktu T. Lalu kalau kecepatan saat T sama dengan 1, ya tinggal V1 min 10. Nah, percepatan negatif itu
Artinya dia melambat ya. Untuk yang pertanyaan B, hitung kecepatan saat bola menyentuh tanah. Menyentuh tanah. Nah, kita harus cari dulu T berapa sih dia agar menyentuh tanah gitu kan. Ini yang A. Yang B. Yang B itu ditanya kecepatan saat bola menyentuh tanah. Jadi bolanya di sini, ini tanah, ini ketinggiannya H. Nah, jadi yang ditanya itu kecepatan di sini. Kira-kira ada yang mau berpendapat nggak caranya gimana? Jadi yang ditanya itu V saat bola menyentuh tanah. Ada yang mau ngasih pendapat nggak caranya gimana? Menyentuh tanah. Ngomong aja nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Jadi yang Fungsi T sama dengan 0. Oke, satu ya, ngalah satu. Gimana? Jadi ditanya itu kecepatan di yang merah ini, menyentuh tanah. Fungsi T-nya sama dengan 0. Oke, fungsi H-nya ya. Nah, jadi menyentuh tanah itu artinya kan ketinggiannya 0. Nah, jadi dari persamaan HT-nya, dari fungsi H-nya kita cari dulu T berapa sih dia agar H-nya 0. Jadi menyentuh tanah ini artinya H sama dengan 0. Ya, jadi kita cari dulu, berarti 80 kurang 5T kuadrat sama dengan 0. Aku langsung aja ya. T-nya itu plus minus, kalau secara matematisnya plus minus 4. Tapi secara fisik nggak mungkin T itu negatif kan, karena waktu itu variabel maju kan, selalu positif. Jadi yang kita pilih itu yang positif 4-nya. Jadi yang untuk B ini tuh, yang kita cari itu adalah V4. Nah, tinggal kita substitusi lagi ke persamaan VT. VT kan tadi min 10T. Berarti V4 adalah min 40. Gitu. Oke, untuk nomor ini ada yang mau tanyakan sebelum kita ke nomor berapa tadi? Nomor 18. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Berarti lanjut nomor 18 tadi yang ditanyain ya. Aku baca ya, kalian baca juga. Suatu partikel bergerak pada sumbu X dan posisi partikel terhadap waktu dinyatakan dengan fungsi. Nah, ini posisi. Kalau tadi pakai huruf H, sekarang X. Cos T plus sin T min 1. T-nya ada batasan pengamatannya 0 sampai 2 pi. Tentukan kapan partikel berhenti bergerak sesaat. Nah, berhenti bergerak itu artinya V sama dengan 0 kan? Jadi kita hitung dulu VT. Ya, kita turunkan si X-nya terhadap T. Turunan cos min sin. Turunan sin cos. Turunan 1 0. Berarti partikel berhenti sesaat aja lah ya, nggak usah berhenti bergerak. Berhenti sesaat itu, ini maksudnya V sama dengan 0. Jadi V saat T berapa sih V-nya sama dengan 0? Ya, tinggal kita substitusi ke yang tadi. Berarti min sin T plus cos T sama dengan 0. Untuk menyelesaikan ini, ya kita geser gini aja lah ya. Sin T sama dengan cos T. Nah, jadi untuk range waktu 0 sampai 2 pi, kira-kira di T berapa yang nilai sinus sama dengan cosinus?
45 derajat kan kalau dalam derajat. Atau sebenarnya ini ada cara menyelesaikannya, sin T sama dengan cos T itu. Aku ajarin yang cari yang tadi aja lah. Berarti ini pi per 4. Iya kan? Kalau dari kurva, hmm, nah di sini kan perpotongannya, dan di sini ini adalah pi per 4, ini pi, berarti ini pi plus pi per 4, 5 per 4 pi ya. Oke, untuk yang A, kalau yang B, tentukan interval waktu di mana partikel bergerak ke kiri. Nah, bergerak ke kiri itu artinya kecepatannya 0. Sorry, aku nggak fokus. Kecepatannya negatif. Jadi kalau bergerak ke kanan, ini V-nya positif. Bergerak ke kiri, V-nya negatif. Diam, V sama dengan 0. Konsep ini bisa kalian turunkan lagi kalau di percepatan. Kalau dia percepatannya positif, itu artinya dia ngegas semakin cepat. Kalau dia ngerem, berarti A-nya negatif. Gitu. Kalau dia nggak ngapa-ngapain, berarti A sama dengan 0. Nah, berarti yang untuk B ini kita akan mencari V berapa dia, T berapa agar V-nya kecil dari 0. Berarti min sin T plus cos T kecil dari 0. Oh ya, berarti ini kalian buat jadi gini ya. Cos T kecil dari sin T. Nah, kalian lihat aja dari grafik yang aku bikin tadi, hitam sama merah. Saat T berapa, grafik cos-nya ada di bawah grafik sin. Itu kan artinya. Arti ini itu kan artinya T. Jadi kita akan nyari T di mana cos-nya kecil dari sin. Cos kecil dari sin itu artinya kan grafik cos-nya di bawah grafik sin. Nah, kalau ke gambar tadi, kalian lihat aja T berapa yang kurva merah di bawah kurva hitam. Itu ya. Pi per 4 sampai T sama dengan Pi per 4 sampai 5 Pi per 4. Aku bikin interval buka gitu aja ya. Untuk soalnya ada yang mau tanyakan? Jadi ini ngejawabnya pakai gambar ya. Pakai grafik sin sama cos. Permisi kan nanya. Ya. Jadi itu kan di T-nya tuh yang pi per 4 sama 5 pi per 4 itu kita cari yang sama dulu kan untuk yang sin dan cosnya itu. Untuk yang poin A. Lalu setelah itu kita membuat grafiknya atau bagaimana Kak? Grafik apa ya? Grafik kurvanya itu yang sebelah kanan. Iya, kalau menjawab dengan cara grafik ya berarti ini perlu dibikinkan grafiknya. Ini Oh, grafik sin biar bisa kelihatan kan atau biar bisa menjelaskan. Ya mungkin kalau di ujian bilanglah dari grafik di samping gitu. Ini cos. Itu kan aku bikin dua grafik tuh sin sama cos. Kalau yang poin A, pertanyaan A tadi kan kita dapat sin T sama dengan cos T. Kita akan nyari T berapa
di mana sin T sama dengan cos T. Nah, berarti dari gambar kita lihat aja dua grafik itu berpotongan di mana. Oh, sorry. Ini aku kelewat tadi bikin gambarnya. Ya, gambarnya kadang agak error. Karena sampai 2 pi-nya kan di sini. Tapi nggak mempengaruhi jawaban kok, cuman di gambar aja. Harusnya gini. Ah, ya gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini udah agak susah sih sebenarnya ya, jadi mungkin ada yang bingung. Yang soal-soal nomor awal ada yang mau ditanyakan? Belum pada ngerjain sendiri kayaknya ya, atau belum pada lihat-lihat? Oh iya, saya belum nyampein ya. Jadi, ini baru jam berapa? Baru jam 8 kan? Ini saya bahas sedikit ya. Jadi di dalam kalkulus itu tuh bisa dibilang ada 3 tingkatan. Limit, kekontinuan, turunan. Nanti integral ada lagi, nanti dibahas di matematika 2 mungkin, kayaknya nggak tahu sih. Nah, limit kekontinuan turunan. Jadi ini tingkat-tingkatan ya, ini bertingkat. Jadi tingkat paling tinggi itu turunan. Ya, kenapa saya bikin di bawah ini sesuai sebabnya aja. Jadi kalau dia punya turunan pasti kontinu. Kalau kontinu pasti punya limit gitu. Nah, sebaliknya nggak berlaku. Kalau dia punya limit belum tentu kontinu. Kalau kontinu belum tentu punya turunan gitu. Jadi makanya saya bilang tingkatan paling atas itu turunan yang paling banyak persyaratannya deh. Jadi kalau turunannya udah kecapai, dia pasti kontinu, dia pasti punya limit juga. Nah, beda-bedanya apa sih? Nah, kalau limit itu kan kita hubungannya mendekat-dekati ya. Ceritanya dekat-dekatan, mendekat-dekati gitu. Jadi misalnya ada kurva kayak gini. Nah, kalau ada kurva kayak gini, ini bulat kosong, bulat penuhnya di sini misalnya. Di X sama dengan C. Ini dia punya limit di X sama dengan C. Karena kan dari kiri dia mendekati yang bulat kosong ini. Mendekati yang L. Ini FC. Kalau dari kiri dia mendekati L, dari kanan dia mendekati L juga kan. Makanya dia punya limit. Yang kayak gambar ini dia punya limit, tapi dia nggak kontinu. Nggak kontinu kenapa? Karena nilai limitnya, ya ada sih nilai limitnya, tapi beda dengan nilai fungsinya. Yang bulat penuhnya tadi aku bikin di atas, yang FC-nya. Nah, karena nilai limitnya beda dengan nilai fungsi, jadi dia nggak kontinu. Nah, kalau nggak kontinu, ya pasti dia nggak punya turunan di titik itu. Kita bahasnya titik ya, bukan. Jadi ngomongnya nggak stop-stop di situ aja. Nggak punya turunan, nah nggak stop di situ aja, tapi nggak punya turunan di X sama dengan C gitu. Jadi karena tadi, jadi ini limit ada. Nah, kontinu tuh dia gagal. Kontinu gagal, ya pasti turunan gagal. Nah, gitu. Nah, lalu kalau kontinu itu bahas-bahas dekat-dekatan, kalau limit itu bahas mendekat-dekati, kalau kontinu itu bahasannya kurvanya ada putus enggak, ada yang bolong enggak gitu. Jadi kontinu kan keberlanjutan. Nah, jadi kalau gambar kayak gini itu artinya F-nya kontinu di range ini sampai sini. F-nya kontinu. Tapi kalau ada keputus di sini, nah ini nggak kontinu gitu. Atau kalau
Atau kalau gini nih gambarnya. Gini. Lalu gini. Nah, ini kan keputus juga kan. Dia tuh nggak kontinu di X sama dengan C. Nah, jadi kontinu itu hubungannya kurva yang kita gambar itu nyambung atau enggak, putus atau enggak gitu. Kalau ada yang putus berarti dia tidak kontinu di putusnya itu. Lah, lalu kalau turunan itu membahas kemulusan suatu kurva. Jadi kalau kurva kita mulus terus, mulus itu maksudnya smooth ya, smooth gini ya. Ini artinya mulus. Tapi kalau gini itu nggak mulus, ada tajamnya gitu. Nah itu yang mau dimaksud smooth, nggak smooth itu. Nah jadi turunan itu membahas smooth atau nggak smoothnya. Jadi kalau dia smooth, gambar grafiknya, berarti dia punya turunan. Tapi kalau ada tajam, berarti dia nggak punya turunan di titik tajamnya itu. Misalnya mutlak X. Mutlak X kan gini ya. Mutlak X ini dia punya limit di mana-mana. Dia kontinu juga di mana-mana karena grafiknya berlanjut kan, nggak ada putus kan. Jadi dia limitnya iya, kontinu juga iya. Nah, tapi turunan tuh dia bermasalah. Di titik yang lain dia punya turunan, kecuali di titik tajamnya ini karena ada tajam, jadi dia nggak punya turunan. Jadi di titik tajam ini turunannya gagal, alias nggak punya turunan di titik tajam. Oke, gitu. Nah, dengan penjelasan yang saya kasih ini, ada limit, ada kontinu, ada turunan. Kalau limit itu bahasannya mendekat-dekati, kalau kontinu itu bahasannya grafiknya putus atau enggak, kalau turunan itu bahasannya grafiknya tajam atau enggak. Lalu ingat yang tingkatan ini, kalau limitnya gagal, pasti kontinu dan turunan gagal gitu. Ini kan tingkat-tingkatan. Lalu kita jawab nomor 8 ya. Kan tadi aku udah jelasin cerita-cerita. Nah, dengan cerita yang aku tadi tuh, coba jawab nomor 8. Ada yang ngomong ya maunya. Diberikan grafik fungsi f sebagai berikut. Tentukan semua titik di daerah asal fungsi f di mana f tidak mempunyai turunan. Jelaskan alasan Anda. Semoga ada yang ngomong ya. Coba. Kan tadi aku udah cerita-cerita tuh mengenai tingkatan limit, kontinu, turunan. Lalu turunan itu bahasanya apa. Coba, ada yang jawab nomor 8 nggak? Pertanyaannya di titik berapa, di titik mana, ini bahasanya titik ya. Titik X sama dengan angka gitu, angka berapa gitu. Nah, Di di X titik berapa? 2 bukan, Kak? Iya, coba ulangi berapa? Di titik 2 yang tajam. Oke, benar. Ini kan pertanyaannya di titik berapa dia nggak punya turunan. Di titik 2, benar. Ada titik lain. Jawabannya nggak cuma satu. Titik min 1 sama min 2 bukan, Kak? Iya, jadi ada 3 jawabannya ya. Di sini nggak punya turunan karena nggak kontinu. Ya nggak kontinu nggak punya limit juga kan. Ini nggak punya limit karena limit kirinya beda sama limit kanan. Limit kirinya menuju min tak hingga, limit kanannya menuju tak hingga. Ini nggak punya limit. Ini limitnya gagal. Nah ini nggak punya limit. Ya kalau nggak punya limit ya pasti nggak punya pasti nggak kontinu nggak punya turunan. Kalau yang ini dia nggak punya limit juga. Nah yang ini masalahnya karena nggak punya limit juga ya. Kalau yang ini masalahnya karena tajam tadi. Oke, berarti udah ya. Jadi nggak kontinunya di titik-titik itu yang aku lingkar-lingkarin merah.
Ya udah, kita lanjut lagi. Ada yang mau ditanyakan? Nomor yang lain? Soal limit juga nggak apa-apa. Soal tutorial 2. Tutorial 3 juga ya lebih bagus. Karena bahasanya yang sekarang. Gimana? Ada nomor mana yang mau dibahas nih? Permisi Kak, Ya? berarti untuk kita mengetahui bahwa dia punya turunan itu dengan melihat apakah dia punya limit, apakah dia discontinue atau continue, dan juga titik tajam tersebut ya Kak. Apakah ada hal lain atau bagaimana? Iya, bisa gitu. Berarti Ya, hanya tiga itu saja ya? iya, yang kayak gue bilang tadi lah. Jadi limit kontinu turun itu tingkat-tingkatan. Limit dulu paling simple. Yang penting dia mendekati, walaupun putus bisa aja dia punya limit. Nah, kalau kontinu itu harus kurvanya nggak boleh putus. Kalau turunan itu malah ke semuanya. Kurvanya nggak boleh putus. Kurvanya misalnya kita bahasannya dari sini sampai sini aja ya. Nah, jadi kalau turunan itu kurvanya itu harus ada di domain kita. Kurvanya harus ada, terdefinisi semua, dan mulus. Gitu, itu turunan. Jadi kalau ada aja putusnya, berarti nggak punya turunan di situ. Di situ ya, ngomongnya bukan nggak punya turunan, nggak gitu doang. Tapi nggak punya turunan di yang putusnya. Kalau di yang lain mah punya. Nah, makanya kalian harus ketahui juga kalau suatu persama fungsi polinom, kan biasa tuh soal fungsinya piecewise, terus ada polinom-polinom. Nah, kalau polinom, di range-nya itu tuh pasti punya limit, continue, dan punya turunan. Di interval piecewise-nya itu. Misalnya soal mana lah ya? Misalnya soal tutorial deh. Ada nggak ya piecewise? Nggak ada ya. Di sini juga nggak ada ya. Udah deh, nggak usah di... yang ini, yang nomor 11. Yang nomor 11. Ini kan pertanyaannya tentukan A dan B sehingga fungsi f yang didefinisikan dengan itu mempunyai turunan di setiap bilangan real. Dia maunya kita mencari A dan B sehingga ini punya turunan di setiap bilangan real. Perhatikan ini di setiap. Setiap itu artinya dia nyuruh kita nantinya mencek untuk setiap X. X berapapun itu, semua bilangan real. Nah, nggak mungkin kan kita ngecek semua X, ya capek gitu. X min 1000, min 99, nggak mungkin. Nah, jadi kayaknya pas ujian itu kalian perlu kasih statement gini. F-nya ini tuh karena gimana sih? Jadi karena F ini tuh yang piecewise-nya itu masing-masing polinom. Ini kan polinom, ini juga polinom. Nah, jadi yang masing-masing polinom ini kedua-duanya mereka itu punya turunan di X kecil dari 1, yang ini punya turunan di X kecil dari 1, yang ini pasti punya turunan di X besar dari 1. Jadi nggak perlu dicek lagi. Nggak perlu dicek lagi untuk X-nya kecil dari 1 dan X-nya besar dari 1. Karena kalau X-nya besar dari 1 kan fungsi kita yang bawah. Kalau X-nya kecil dari 1, fungsi kita yang atas. Nah, kedua-duanya polinom. Jadi mereka pasti punya turunan. Nggak perlu dicek lagi. Jadi yang perlu dicek itu di titik piecewise-nya itu, di titik loncatannya itu. Jadi yang kita perlu cek di sini itu hanya di titik X sama dengan 1. Jadi nanti kita akan bikin limit apa nih? Yang punya turunan di setiap bilangan real. Sebenarnya ada cara lain sih. Kayaknya gampang pakai itu ya. Ini nomor berapa? Aku nggak tahu ini disuruh pakai definisi atau pakai turunan. Jadi kalau pakai definisi tinggal kita lihat aja. Limit X menuju 1 dari kiri, Fx min Fc. Ini kalau pakai definisi per X min C. Ini harus sama dengan limit kanannya. X menuju 1 dari kanan, ya seterusnya lah.
Jadi ini akan kita atur mereka agar sama. Ini kalau pakai definisi ya, kalau pakai rumus turunan harusnya lebih gampang. Sorry tadi pertanyaannya itu tapi loncat ke sini ya. Atau mau dibahas nomor 11? Atau nomor lain ada yang mau dibahas nggak? Nomor lain ada yang mau dibahas? Ini kan aku ngelihat susunan soalnya nomor yang soal dibolehkan pakai rumus turunan yang udah kita ketahui itu kayaknya baru dari nomor 14. Jadi sepertinya nomor 11 itu maksud si pembuat soalnya harus pakai definisi turunan yang limit-limit. Kalau nggak ada yang mau dibahas, aku bahas nomor 11. Nomor 11 sama nomor 9 boleh, Kak. Oke, 9 dulu berarti ya, karena itu lebih awal. Oh, ada Terutama ABC ya? 9 yang C, Kak. Yang 9 ada C. floor-nya. Ya udah 9 C aja berarti ya. Oke. Oke, floor function ya. Jadi floor function itu bahasa sederhananya bulatkan ke bawah. Jadi floor dari 1,9 itu 1. Floor dari 2,1 itu 2 gitu. Kalau bilang bulat ya bilang bulat itu sendiri. Floor dari 2 ya 2 juga. Floor dari 1,9999 1. Oke. Berarti nomor 9. Kok merah sih? Periksa apakah fungsi berikut mempunyai turunan di X sama dengan A dengan meninjau limit kiri dan kanan pada definisi turunan. Oke, kita pakai definisi yang kedua aja ya. Kan tadi di awal aku ada tulis yang kotak merah ini aslinya, yang 2 di bawahnya itu bentuk lainnya. Aku pakai yang paling bawah aja, yang f aksen A sama dengan limit X menuju A gitu. Nanti pas prakteknya sih kalian bisa pakai yang mana aja, tapi kalian harus pandai sih melihat situasi mana pakai yang mana gitu. Jadi ada HX sama dengan, aku bikin gini aja simbolnya ya, per X. Jadi kita disuruh memeriksa apakah mempunyai turunan di X sama dengan A itu artinya gini. Ini A-nya kan dikasih 1. Apakah H aksen 1 ada? Nah, gitu. Kalimat itu tuh bisa diterjemahkan jadi kayak gini. Kita disuruh untuk memeriksa apakah H aksen 1 ada. Ya, dan disuruh pakai definisi kan, definisi limit. Berarti definisi limit, apakah H aksen ada, itu artinya kita disuruh cari limit kiri, limit kanan. Jadi kita akan ngecek limit kirinya, apakah sama dengan limit kanannya. Jadi ini limit, aku pakai yang, oh ya, seingatku ada istilah turunan kiri, turunan kanan juga. Nggak tahu ya, ini di kelas dibilangin atau enggak. Jadi turunan kiri itu, definisi limitnya itu limit kiri. Kalau turunan kanan, definisi yang pakai limitnya itu limit kanan gitu. Gampang kok. Ya, kalau kiri, kiri. Kalau kanan, kanan. Jadi limit X mendekati 1 dari kiri. Kita akan ngecek turunan kiri dulu. Fx. Ya, aku tulis ulang lah ya rumusnya. Limit X menuju C. Ini adalah F aksen C. Sama dengan Fx kurang Fc per X kurang C. Nah, kita akan menggunakan definisi yang ini. Jadi, langsung aja aku ya.
Berarti fx kita 2 min x difloorkan per x dikurang. Nah, harus cari F1. Ada yang bisa bilang, ada yang bisa nyampaikan nilai F1 berapa? Dari rumus kan kita perlu F1 kan? Dari rumus yang ini. Nah, jadi sekarang itu aku menanya yang ini. FC berarti F1. Bukan, sorry, tadi F, ini H. H1 berapa? Coba, ada yang bisa ngomong nggak H1 berapa? Kan HX sama dengan floor 2 min X per X. Berarti H1 floor dari 2 min 1 dari kiri ya. Sorry, ini mah langsung nilai fungsinya, bukan dari kirinya. Per 1. Berapa? H1 sama dengan, ini kan floor 1 per 1 kan. Floor bilang bulat kan bilang bulat itu sendiri. Berarti H1 berapa? 1. Iya, kok nggak ada yang ngomong. Nggak segampang ini. Per X kurang 1. Nah, kita akan menyelesaikan ini. Ya, ini aku hapus aja ya, soalnya gampang mencari H1, tapi tadi ada yang ngomong. Oke. Sama dengan. Oke, itu bentuk floornya kita hilangkan dulu ya. HX kurang HC per X kurang C. Kayaknya secara aljabar aja gini. X menuju 1 dari kiri itu artinya X kecil dari 1. Gitu kan? X menuju 1 dari kiri itu artinya ini. X kecil dari 1. Oh, berarti aja lah. Enggak. Berarti. Nah, kita mulai dari sini. X kecil dari 1. Nah, kita arahkan dia ke bentuk 2 kurang X. Nanti baru bisa kita floorkan. Berarti min X dulu ya. Besar dari 1. Lalu kita tambah 2. 2 kurang X. Oh, sorry. Ini besar dari min 1. Min 1. Berarti 2 kurang X besar dari 1. Lalu kalau kita floorkan, ini kan langsung substitusi ya jadinya. Harusnya jangan dulu. Oh. Dua kurang X kurang 1 kan. Kita harus mengubah bentuk floor 2 kurang X itu menjadi tanpa floor. Oh, ini kan floor 2 min X ya. Ya, kita buat dulu grafiknya deh, yang floor itu.
Floor min X itu 0 sampai kalau 0 sampai 1 dia tuh 0. Ini kan floor X ya. Yang kayak gini tuh floor X. Kalau floor min X floor min X. Aku mendadak lupa floor 2 min X itu bisa diubah jadi apa? Kalau X-nya kecil dari 1 ya harusnya 2 kurang X juga kan? Atau pakai angka aja deh kita. Kalau mendekati 1 dari kiri itu kan sekitar 0,9 gitu ya. Berarti 2 kurang X itu sekitar 1,1. Lalu difloorkan jadi 1. Iya sih, kalau ini kan karena negatif ya. Aku bikin gini dulu sementara lah ya. Nanti aku mungkin bisa share secara sebenarnya. Ini tuh limit X menuju 1 dari kiri. Jadi floor kalau X menuju 1 dari kiri, floor 2 min X itu 2 min X juga. Per X kurang 1 per X kurang 1. Ya mungkin dari step ini ke sini belum terlalu jelas ya. Nanti aku cari cara biar lebih gampangnya. Dari step ini ke sini belum terlalu jelas. Limit tinggal kita sederhanakan, limit X menuju 1 dari kiri. Kita sederhanakan dulu yang pembilang, 2 kurang X berarti ya. 2 kurang 2X per X dikali X kurang 1. Lalu itu ada yang bisa kita coret. X kurang 1 kan. Itu yang bisa kita coret. Ini, oh ya kita keluarkan dulu lah ya biar jelas. 1 kurang X per X kali X kurang 1. Nah ini bisa kita coret tapi minus. Ya atau yang dikeluarkan tadi min 2 juga boleh. Ini min 1 gitu. Berarti limit X menuju 1 dari kiri 2 per X min. Nah ini udah bisa disubstitusi. Jadi min 2. Itu turunan kiri. Nah kalau turunan kanan, limit X menuju 1 dari kanan, floor 2 min X per X dikurang 1 per X kurang 1. Nah kalau X-nya menuju 1 dari kanan, itu bentuk floor itu kita kurangin 1 lagi. Berarti ini jadi 2 kurang X dikurangi 1 lagi gitu. Jadi 1 kurang X per X kurang 1. Dia tuh ada sifat floor deh, tapi saya lupa, nanti saya cariin ya. Berarti ini 1 kurang 2X per X dikali X kurang 1. Dikurangi 1 lagi apa dikurangi X lagi ya? Min 2X. Dikurangi 1. Oke, setelah ini
Hmm. Satu kurang X. Oh ini mah, sorry. Ini mah nggak ada kan. Ini kan kalau kita substitusi X-nya 1, penyebutnya 0. Tapi pembilangnya enggak kan. Pembilangnya negatif. Pembilangnya negatif. Kalau penyebutnya, kalau satu dari kanan itu menuju nolnya itu positif. Berarti ini minta hingga. Berarti karena limit kiri dari definisi turunan, limit kiri tidak sama dengan limit kanan dari definisi turunan. Limit kiri tidak sama dengan limit kanan dari definisi turunan. Maka H aksen 1 tidak ada gitu. Ya nanti aku perlu cariin kalian floor 2 min X itu bisa dipecah jadi apa. Dia itu ada kalau X-nya kecil dari suatu angka gitu. Atau gini, dari definisi asli deh, bisa itu. Definisi asli floor itu kan, floor X itu adalah kan ini main bulat-bulat kan ya. Bulatkan ke atas, bulatkan ke bawah gitu ya. Ini kan bulatkan ke bawah terus tuh. Jadi kalau oh ya gini ya, A-1 kalau misalnya ini ada definisi kan, saya lupa sih. Kalau X-nya itu antara misalnya X-nya 1,9. 1,9 itu harus itu kan jadi 1 sampai 2. 1 sampai 2. Jadi 1 kan. A-1 kecil X kecil A. X-nya 1,9 berarti. Nah gitu. A kalau oh sorry ini kok pakai kalau lagi enggak sih. Ya, nanti deh saya cariin lagi ya. Seingat saya ada kayak definisi mutlak gitu loh. Nah ini
Ya berarti kalau kita contek konsep ini ke yang tadi, 2 kurang X itu adalah A-1, di mana X-nya itu 2 min X sampai A. Nanti deh, ini nanti lah ya. Saya belum bikin ternyata yang ini. Yang definisi floor. Absennya belum dibuka ternyata ya. Oh ya, tadi nanyanya langsung 2 soal ya. Tadi nomor berapa tadi? Nomor 11 ya? Oke. Nomor 11 dulu, tentukan A dan B sehingga fungsi F yang didefinisikan dengan itu mempunyai turunan di setiap bilangan real. Jadi Fx sama dengan AX kuadrat plus BX X pangkat 3 kurang 5, X kecil sama 1, X besar dari 1. Agar mempunyai turunan, kita disuruh menentukan A dan B berapa, agar F aksen ada untuk setiap X. Nah, gini ya. Jadi, ini aku pakainya cara definisi turunan aja, yaitu pakai limit kiri, limit kanan. Jadi, limit X menuju, mungkin perlu di-statementkan dulu. Karena AX kuadrat plus BX karena untuk X kecil dari 1 atau X besar dari 1, F berbentuk polinom, maka F aksen ada untuk X kecil dari 1 atau X besar dari 1. Nah, jadi untuk X kecil dari 1 dan X besar dari 1 kita udah bilang dia bahwa punya turunan. Jadi tugas kita di sini tinggal mencek untuk X sama dengan 1. Untuk X sama dengan 1. Nah, ini kita limit kiri, limit kanan tadi. X menuju 1 dari kiri, dari Fx. Boleh langsung disama dengankan atau cari masing-masing dulu, boleh juga. Kita cari masing-masing dulu aja kali ya. Dikurang F1 per X kurang 1. Boleh nanti kalian bikinnya sama dengan limit X menuju 1 dari kanan gitu, bla bla bla, per bla bla gitu. Tapi aku kayaknya selesaikan masing-masing dulu aja, terus nanti setelah dapat bentuk sederhananya, baru aku samakan mereka gitu. Nah, kalau X-nya menuju 1 dari kiri, itu kita gunakan fungsi yang atas ya. Kita gunakan yang ini. Jadi sebagai Fx-nya. Jadi limit X menuju 1 dari kiri, AX kuadrat plus BX dikurang. Kalau F1, X-nya persis sama dengan 1. Kalau X persis sama dengan 1, kita pakai fungsi yang mana? Yang atas atau yang bawah? Mungkin ada atas atau bawah nih. Untuk mencari F1, kita pakai yang atas atau yang bawah? Coba ada yang atas ya. Berarti ini dikurang A plus B. Ya. Nah, gitu ya. Per X kurang 1.
Susah ya kalau pakai limit ya. Kalau pakai definisi tata ini gimana memfaktorkannya? Nggak, belum boleh juga pakai L'Hopital. Oh, sorry, beringat. eh jadi kan ini penyebutnya kalau X sama dengan 1 disubstitusi ke penyebut kan 0 tuh. Atau aku bikin kalimat deh. Hmm, karena limit X menuju 1 dari kiri dari penyebutnya, yaitu X kurang 1 sama dengan 0. Kan aku dulu pernah jelasin tuh kalau soal limit itu, yang pertama kita cek kan, cek dulu penyebutnya, misalnya disubstitusi X-nya itu ke ke fungsi kita, penyebutnya 0 atau enggak. Nah, kalau misalnya enggak 0, berarti aman-aman aja, tinggal disubstitusi biasa. Nah, kalau 0, dilihat lagi pembilangnya. Kalau pembilangnya ternyata misalnya disubstitusi tadi tidak 0, bukan 0, jadinya kan berarti bukan 0 per 0. Bukan 0 per 0 berarti kan kalau nggak tak hingga, minta hingga gitu. Nah, jadi kalau untuk turunan ini, agar punya turunan, limitnya itu harus ada, bukan harus finite, bukan tak hingga. Jadi gini, agar limit X, panjang banget ya. Aku kasih ini namanya A, bintang lah. Agar agar bintang ini berhingga. Jadi untuk punya turunan harus berhingga ya, nggak boleh tak hingga nilai limitnya. Agar bintang berhingga. Nah, kayak aku bilang tadi kan, berhingga itu kalau kita substitusi misalnya penyebutnya 0, pembilangnya juga harus 0 gitu. Maka haruslah limit X menuju 1 dari kiri yang pembilang ini 0 juga. Ini maksudnya itu kayak kalau kita substitusi X-nya 1 ke penyebutnya 0, pembilangnya harus 0 juga gitu. Agar nanti nilai limitnya ada. Atau ini sebenarnya cikal bakal kayak ini, L'Hopital. Ini kayaknya mirip sama soal kuis kalian kemarin deh. Jadi pertanyaan itu tentukan A agar nilai limitnya itu, nggak tahu kelas ini atau kelas mana. Ini kelas ini. Agar limitnya itu berhingga. Ya, caranya gini, kalau kalian cek kan penyebutnya 0 tuh kalau disubstitusi. Ya, jadi pembilangnya harus 0 juga. Jadi tinggal kita selesaikan yang bagian terakhir tadi. Jadi yang ini limit X menuju 1 dari AX kuadrat plus BX min A plus B sama dengan 0. Jadi tinggal itu kan nggak ada perperan. Jadi boleh kita substitusi X-nya, berarti diperoleh A plus B. Ini mah nggak menjawab ya. A plus B kurang A plus B memang sama dengan 0. Harusnya bikin langsung sama dengan limit kanan. Limit kanannya kan. Aku ada cara lain sih untuk soal ini. Pakai rumus turunan yang kalian udah tahu aja. Kalau pakai limit agak susah. Ini start dulu. Aku cara 2 aja. Jadi cari turunannya aja nih.
Jadi f aksen x. Nah, kita turunkan biasa. Tapi nanti x-nya kecil dari 1 sama x besar dari 1 aja. Jangan ada yang x kecil samanya. Jangan ada pakai tanda sama dengannya. Ini kan kalau kita turunkan f itu kan jadi 2ax plus b ya. 2ax plus b. Nah, ini aku bikinnya x kecil dari 1, nggak pakai tanda sama dengan. Lalu yang bawahnya 3x kuadrat. Nah, ini x besar dari 1. Nah, agar f aksen 1 ada, sebenarnya bisa langsung gini sih. Agar f aksen 1 ada, f1 f aksen harus kontinu di x sama dengan 1. Ini kan kalau digambarkan kasar kan untuk x kecil dari satunya linear gini. Linear. Terus x besar dari satunya parabolik kan, parabolik gini. Nah, kalau kayak gini gambarnya, ini tuh nggak kontinu kan. Kalau nggak kontinu gitu tuh nanti turunannya nggak ada. Jadi gambarnya itu eh, harus nempel, harus nyentuh. Harus gini. Nah, ini f aksen ya. Jadi f aksen harus kontinu. Nah, kalau kontinu itu kan berarti nilai yang piecewise-nya itu harus sama. Oh, alias limitnya sih sebenarnya jadinya. Ya, jadi lebih simpel ya. Kayaknya caranya emang gini sih kayaknya. Susah kalau pakai definisi tadi. Jadi limit x menuju 1 dari kiri f aksen x itu harus sama dengan limit kanannya. Tapi sekarang kalau kalian perhatikan yang aku limitkan itu f aksen ya. F aksen x. Nah gitu. Berarti ini jadi kalau dari kiri kan berarti yang pakai yang atas. Ganti x-nya dengan 1. Oh ya, tulis saja lah ya. Limit x menuju 1 dari kiri 2ax plus b sama dengan limit x menuju 1 dari kanan 3x kuadrat. Nah, ini nggak ada pecah-pecahan, aman. 2a plus b sama dengan 3. Kita cuma punya satu persamaan, 2 variabel ya. Kayaknya caranya cara yang pertama, tapi kita harus bikin dia kontinu dulu. Agak susah ya ternyata. Kira tadi ini gampang. Kalau kita bikin f-nya kontinu misalnya, agar dia punya turunan di x sama dengan 1, berarti kan kita punya a plus b sama dengan min 4. Oh iya, jadi kita punya 2 persamaan ya. Sorry, ini aku salah. Nggak ada keharusan f aksen, untuk f aksen 1 itu ada f. Aduh, ini sorry, ini aku salah. Kontinu a plus b sama dengan min 4. Kalau kita ganti b-nya dengan b-nya dengan min 4 kurang a. Ini jadi ax kuadrat min 4 min
Oh iya, betul cara pertama tadi. Tapi kita harus gunakan keharusan dia kontinu dulu. F-nya kontinu. Nah, yang ini. Jadi langkah pertama itu gunakan kalau dia mau punya turunan di satu, F-nya harus kontinu di satu. Nah, F harus kontinu atau F kontinu di satu jika ini kayak kalian waktu soal kemarin tuh mencari syarat agar F-nya kontinu gitu. Ini aku skip aja stepnya ya. Jadi sebenarnya tinggal kalian substitusi aja X-nya satu ke fungsi yang atas sama fungsi yang bawah dan nilainya harus sama. Sebenarnya caranya nggak sesimpel itu pakai limit. Nilai limit kiri sama limit kanan sebenarnya caranya. Tapi bisa karena ini bentuk persamaannya polinom biasa, jadi itu gampang jadinya. Jadi kita punya gini, A plus B, ganti X-nya dengan 1, sama dengan min 4. Nah, kita punya ini. Lalu, nah, yang bentuk terakhir tadi, kita substitusi nilai B-nya. Limit X menuju 1 dari kiri, AX kuadrat, plus, nah B-nya apa? Kalau ini kan bisa kita buat jadi B sama dengan min A kurang 4 gitu ya. A plus B sama min 4, B sama dengan, nah ini aku bikin sebagai 1. Nah ini substitusi 1 ke 2 sekaligus selesaikan nilai limitnya, selesaikan sederhananya. Selesaikan bentuk sederhananya itu. Sederhanakan dulu maksud saya. Substitusi 1 ke 2. Nah, lalu kita langsung sederhanakan aja. Berarti ini AX kuadrat plus min 4 kurang A X A plus B-nya min 4. Berarti min dari A plus B-nya plus 4. Sama dengan 0. Nggak menjawab juga ya? Aku dapat A-nya 1 sih, cuman aku belum bisa ngejelasin caranya. F kontinu punya limit sekaligus kontinu. Kayaknya kita langsung ke limit kanan. Limit kanan lebih gampang karena nggak ada A, B-an.
X menuju turunan kanan, berarti fx kita pilih yang X pangkat 3 kurang 5. Lalu ini kurang, nilainya tetap A plus B per X kurang 1. Ini mah dapat yang tadi. Gimana sih ini? Hmm. Kak, Ya, izin Kak, kami sudah masuk ke jam tutorial oh, kimia. ya, ya sorry nggak kelihatan. Oke, kalau gitu udah dulu ya. Makasih Kak. Sama-sama, nanti catatan aku kirimin. Jangan lupa presensi ya Makasih, kalau Kak. udah dibuka sama-sama. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.